Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang smart house yang memiliki slogan Your Home, Your Control. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Dago Putra Adi Pratama dengan NIM 2331 40707 dari kelas T4F. Singkatan saya ingin fokus pada bidang IoT. Untuk mutu saya seperti tadi, semakin berisi semakin merunduk. Untuk proyek yang pernah saya buat, saya pernah membuat website e-commerce untuk tugas UAS web pada semester 2. Untuk latar belakang, yang pertama adalah rumah modern butuh efisiensi energi dan keamanan otomatis. Dan yang kedua adalah pengawasan rumah manual sangat menyita waktu. Dan yang ketiga adalah tidak adanya integrasi perangkat dalam satu sistem kontrol. Di era digital saat ini, kebutuhan akan rumah yang lebih aman, efisien, cerdas semakin meningkat. Banyak pemilik rumah yang masih mengandalkan metode manual dalam mengontrol lampu, AC, dan sistem keamanan. Hal ini memunculkan beberapa permasalahan utama, yaitu keterbatasan akses jarak jauh. Pengguna tidak dapat memantau atau mengontrol kondisi rumah saat sedang berada di luar kota atau kantor. Kedua adalah kurangnya efisiensi energi. Perangkat listrik sering lupa dimatikan, menyebabkan pemborosan energi dan tagihan listrik yang sangat tinggi. Yang selanjutnya, keamanan rumah kurang optimal. Tidak adanya sistem deteksi gerakan atau pemberitahuan saat terjadi hal mencurigakan seperti pintu terbuka atau gerakan di malam hari. Ini adalah mockup menggunakan Wokwi. Saya mencoba di VS Code dan menggunakan suhu DHT untuk mendeteksi suhu. Dan ini adalah diagram alur smart house. Yang pertama adalah sensor. Fungsinya adalah untuk mengumpulkan data dari lingkungan sekitar rumah, misalnya suhu ruangan, ada gerakan orang, atau pintu terbuka. Data dari sensor akan terkirim ke microcontroller. Setelah itu, kedua yaitu microcontroller atau ESP32 berfungsi untuk mengolah data dari sensor dan mengirimkan ke server atau aplikasi. Bisa juga mengendalikan aktuator, misalnya menyalakan lampu jika ada gerakan, lalu terhubung ke via Wi-Fi atau router. ESP32 ini bertindak sebagai otak utama dari sistem IoT. Yang ketiga ada Wi-Fi atau router, berfungsi untuk menjadi jembatan antara ESP32 dan cloud server. Tanpa Wi-Fi, perangkat tidak bisa mengirim data dari microcontroller ke cloud server. Yang keempat ada cloud server, contohnya Firebase atau dan lain-lain, berfungsi untuk tempat menyimpan data dan proses data sensor. Juga mengatur perintah dari aplikasi, misalnya pengguna tekan tombol di aplikasi cloud kirim perintah ke ESP32 ke ESP32 untuk menyalakan lampu. Yang kelima adalah aplikasi smartphone.
antarmuka pengguna UI untuk melihat data sensor secara real-time, suhu, status pintu, atau mengontrol perangkat menyalakan lampu AC, atau menerima notifikasi misalnya gerakan terdeteksi di ruang tamu. Selesai itu, ini adalah WBS pada SmartHost. Yang pertama ada inisiasi proyek, yaitu untuk identifikasi kebutuhan pengguna, studi kelayakan, dan rencana proyek. Yang kedua adalah perancangan sistem, yaitu ada arsitektur IoT, pemilihan perangkat, staf bangun. Yang ketiga adalah pengembangan, yaitu ada prototype, adalah software, lalu ada integrasi. Setelah itu adalah pengujian. Setelah pengujian langsung implementasi. Setelah implementasi selesai langsung melakukan pemeliharaan. Ini adalah biaya proyek yang mungkin bisa jadi, yaitu komponen yang pertama ada sensor dan modul IoT, yaitu estimasi biaya mungkin sampai 2 juta rupiah. Setelah itu ada microcontroller atau USB, kemungkinan mencapai 500.000 rupiah. Setelah itu ada server atau cloud storage yang mungkin mencapai 1 juta rupiah. Setelah itu ada pengembangan yang mungkin mencapai sekitar 3 juta rupiah. Setelah itu ada biaya operasional yang mungkin mencapai 1 juta rupiah, dan kemungkinan estimasi biaya totalnya adalah 7.500.000. Setelah itu kita masuk ke pemetaan risiko. Risiko yang pertama adalah perangkat rusak, dampaknya sangat tinggi, yaitu redundansi pada komponen. Yang kedua adalah gangguan koneksi internet, yaitu dampaknya sedang, yaitu caranya adalah gunakan backup jaringan. Yang ketiga adalah ketergantungan cloud, dampaknya sedang, yaitu gunakan opsi lokal pada gateway. Yang terakhir adalah pengguna gaptek, dampaknya sangat rendah karena kita bisa menyediakan training agar mereka bisa mudah mengetahui cara pemakaiannya. Selanjutnya ada change management. Yang pertama adalah komunikasi perubahan secara rutin ke stakeholder. Yang kedua adalah backup data secara berkala. Dan yang terakhir adalah gunakan metode agile untuk respon cepat perubahan kebutuhan. Dalam pelaksanaan proyek teknologi seperti Smart Home IoT, perubahan adalah hal yang tidak bisa dihindari. Perubahan bisa terjadi karena permintaan pengguna, kendala teknis, atau perkembangan teknologi. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi untuk mengelola perubahan tersebut secara sistematis agar proyek tetap berjalan dengan baik. Tujuan adanya change management ini adalah menjaga kelancaran proyek meskipun ada perubahan, mengurangi resiko akibat perubahan mendadak, dan juga menyesuaikan sistem dalam kebutuhan penggunaan secara fleksibel. Setelah itu ada BEF, yaitu activate test. Yang pertama adalah inisiasi proyek, optimalnya adalah 2, normalnya adalah 3, pesimisnya adalah 6, berarti estimasi proyek kemungkinan 3,17 hari.
Untuk perancangan sistem, optimisnya adalah 3, normalnya 5, pesimisnya 8, studi total kemungkinannya adalah 5,17 hari. Setelah itu adalah pengembangan, optimisnya adalah 4, normalnya adalah 7, pesimisnya adalah 10, terus estimasi PET-nya kemungkinan 7 hari. Yaitu ada pengujian, optimisnya adalah 2, normalnya adalah 4, pesimisnya adalah 6, kemungkinan selesai dalam estimasi 4 hari. Setelah itu adalah implementasi, optimisnya ada 2, normalnya ada 3, pesimisnya ada 5, kemungkinan estimasi selesainya adalah 3,33 hari. Setelah itu adalah pemeliharaan, optimisnya ada 2, normalnya ada 3, pesimisnya 5, estimasi PER-nya adalah 3,33 hari. Sekian dari saya, apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.